Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Indriastri Nisita, guru di SMP Negeri 1 Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 yang akan dilaksanakan di sekolah saya. Saya akan mengambil KD 3.4 yaitu tentang persamaan garis lurus. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan, saran, dan kritik untuk penilaian saya ke depan agar menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah kita dapat bertatap muka. Kita bertemu lagi dalam pertemuan terbatas, meskipun terbatas. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran ya. Amin. Ini Bu Asri lihat semuanya sudah rapi, sudah siap belajar semuanya? Sudah. Baik, sudah periksa dulu ya. Hari ini tidak ada yang izin, semuanya sudah masuk ke dalam kelas. Tapi tetap Bu Asri ingatkan, kita harus selalu menjaga prokes. Nah, tetap memakai masker meskipun sekarang bertemu di kelas, masker tetap harus dipakai. Kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian menjaga jarak ketika kalian nanti istirahat ya, jangan berkerumun, hindari kerumunan. Gitu ya. Sebelum mulai pembelajaran, kepada anak ibu Mas Leo kita tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Doa, selesai. Terima kasih Mas Leo. Nah, hari ini kita pertemuannya masih tentang materi persamaan garis lurus. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kita lihat dulu, coba di slide. Nah, tentang konsep. Kemarin kita sudah belajar pertemuan pertama tentang membuat grafik persamaan garis lurus. Kemudian yang kedua tentang apa? Tentang kemiringan atau gradien ya kemarin ya. Kemudian yang pertemuan ketiga sifat-sifat persamaan garis lurus. Nah, kita sampai di pertemuan terakhir di materi persamaan garis lurus ini, yaitu kita nanti akan menentukan persamaan garis lurus itu apabila melalui satu titik dan dengan gradien tertentu. Dan yang kedua adalah persamaan garis lurus ketika melewati atau melalui dua titik. Nah, ini KD-nya yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita masih tetap di KD 3.4, tetapi indikatornya kita perhatikan 3.4.10, yaitu menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan gradien tertentu. Kemudian 3.4.11 menentukan persamaan garis yang melalui dua titik, dan 3.4.12 menggambar grafik persamaan garis lurus. Oke, kalau yang KD keterampilan 4.4 yaitu di IPK-nya 4.4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kepada anak ibu siapa yang mau membacakan? Oke, Pak Zara silakan berdiri dulu. Yang keras. Tujuan pembelajaran kita ini, jawaban itu kan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan gradien tertentu dengan benar. Peserta didik dapat menentukan persamaan garis yang melalui dua titik dengan benar. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menggambar persamaan garis lurus B dengan benar. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus dengan benar. Iya, nanti setelah pembelajaran, apa sih tujuan yang akan kita capai? Ada 4 seperti ini. Yang pertama, kalian nanti bisa menentukan persamaan garis. Apa
apabila melalui sebuah titik dan sebuah gradien. Kemudian peserta didik dapat menentukan persamaan garis apabila melalui dua titik. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kalian diskusi, kalian bisa menggambar persamaan garis lurus tersebut, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Jadi, itu tadi kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita sampai ke penilaian. Penilaian masih sama seperti sebelumnya. Ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap akan Bu Astri nilai ketika kalian mengerjakan diskusi kelompok. Apa yang dinilai? Yang pertama itu ketelitian dan tanggung jawab. Apakah benar nanti kalian mengerjakannya dan apakah mengumpulkannya tepat waktu, itu artinya tanggung jawab. Penilaian kedua, penilaian pengetahuan akan diambil ketika nanti kalian setelah berdiskusi akan mengerjakan apa? Soal evaluasi. Nanti ada 5 soal evaluasi, uraian yang harus kalian kerjakan. Tentang apa? Ya tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan penilaian kita yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan itu ketika kalian mengerjakan LKPD yang nanti kita akan kerjakan di diskusi kelompok, gitu ya. Nah, ketika kita ingin mempelajari sesuatu, kita harus tahu juga sejarah sebelumnya tokoh-tokoh siapa saja yang berperan. Ternyata materi persamaan garis lurus itu tokohnya sama dengan tokoh di bidang koordinat Kartesius yang kita pelajari sebelumnya ya, yaitu Bapak René Descartes. Beliaulah yang menemukan pemiringan dan persamaan garis terhadap koordinat X dan koordinat Y. Ternyata tokoh-tokoh ini berperan penting banget. Kalau sekarang kita hanya mempelajarinya sudah sesuai yang diajarkan sebelumnya seperti ini, padahal tokoh-tokoh inilah yang menemukan pertama kali bagaimana persamaan garis lurus itu atau gradien dan pemiringan. Prasyarat, prasyarat itu kita ingat kembali pertemuan sebelumnya. Di sini siapa yang rindu CFD di alun-alun? Coba, rindu semuanya? Ya, apa yang kalian rindukan? Main sepeda, gitu ya, apalagi? Bisa belanja di situ, kemudian bisa lari-lari di lapangan alun-alunnya ya. Ternyata kita belum bisa normal dulu, jadi kita masih terbatas sama ya itu tadi, tetap menjaga prokes. Nah, kita baca dulu cerita di sini. Nah, ada anak gitu ya, di sini namanya Adit. Setiap 10 detik Adit itu menempuh jarak, dia mau main sepeda. Jarak yang ditempuhnya adalah 40 meter. Setiap detiknya berarti Adit tadi berapa meter? Kalau 10 detiknya 40, berarti 1 detiknya 4 meter ya. 4 meter dibagi 10. Nah, berapakah jarak yang akan berhasil ditempuh selama 30 menit? Jadi kita mau cari tahu 30 menit itu kita mencapai jarak berapa ya? Perhitungan untuk menyelesaikan soal tersebut jika dibuat tabel dan digambarkan dalam koordinat Kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, garis inilah yang terbentuk oleh sebuah persamaan yang disebut dengan persamaan garis lurus. Ini kita mengingat materi kita awal ya. Materi yang pertama, cara menentukan persamaan garis lurus, menggambar persamaan garis lurus. Yang pertama, kita membuat tabel dulu ya. Dulu kita sudah diskusi, kita sudah praktek. Ini waktunya kalau saya 1 detik, berarti tadi jaraknya berapa? 4 meter. Berarti kalau 2 detik, 2 kalinya toh berapa? 4 kali 2 8. 3 detik 12. 4 detik 16. 5 detik 20 dan seterusnya. Kalian bisa cari. Ternyata ketika kita mengambil berapa minimal titik yang bisa kita ambil kemarin, ada berapa titik? 2 ya, ada 2 titik untuk menggambarkan. Jadi nanti di koordinat Kartesius ini ada titik satunya di X, kemudian waktunya di Y ya. Nanti jarak tempuhnya itu X. Ketika 4 ketemunya 1 di sini. Ketika ditarik membentuk apa? Garis lurus. Nah, ini langkah-langkah menggambar grafik persamaan garis lurus. Coba siapa yang bisa mengingatkan temannya untuk menjelaskan, membaca? Siapa? Ya Mbak, silakan dibaca. Langkah-langkah untuk menggambar
gambar garis adalah yang pertama. Buat tabel atau daftar dari beberapa pasangan X dan Y. Ya, terus Gambarkan titik-titik yang ditemukan pada halaman 1 pada bidang koordinat. Kemudian hubungkan titik-titik itu dengan garis lurus, maka garis-garis tersebut terlukis. iya, terima kasih ya Mbak. Jadi ada dua, yang pertama tinggal dua tabel. Nah dari tabel itu tadi bisa kita gambar di bidang koordinat garis lurus. Nah kita amati nih, semuanya sekarang serba pakai gadget, pakai HP ya. Ternyata tarif yang digunakan untuk menghubungi ponsel lain kita baca di sini 1.500 itu per menit, yang 1 menitnya 1.500. Tarif percakapan 1 menitnya 1.500. Kalau 2 menit berarti dapatnya dari kita kalikan 2. Berarti kalau 3 menit kita kalikan 3, kalau 4 menit kita kalikan 4 dan seterusnya. Tarif seperti ini juga salah satu contoh persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih prasyarat pertemuan kedua tentang gradien atau kemiringan. Kita lihat ada 2 contoh nih. Yang sebelah kiri gambar Candi Borobudur. Terus yang sebelah kanan tangga di Buasan Cina. Ternyata kita perhatikan kemarin kita sudah diskusi, lebih enak naik yang mana? Candi Borobudur atau tangga yang di Cina? Ya, karena lebih apa? Landai. Ketika tangga itu landai, maka semakin sedikit energi yang digunakan. Nah, kalau di Cina ini, kalau mau kita naik aja perlu bantuan ya, kiri kanannya itu ada tali untuk memegang. Selain lebih curang, juga mengancam keselamatan, ya lebih melelahkan dan membahayakan. Ini contoh gradien yang kemarin. Kita hanya mengingat saja. Ini kalau yang ini di gambar di sekolah kita ada apa saja? Tangga, atapnya juga mirip pun. Gitu. Terus di candi apa ini kemarin? Terus habis itu ini ada pesawat terbang. Ternyata pesawat terbang juga naiknya membentuk kemiringan tertentu gitu ya, grojogan sewu. Dan nah ini yang kemarin kita diskusikan kemiringan untuk pejalan pengguna kursi roda. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Nah kemiringan itu juga harus kita hitung. Oh ternyata ada aturannya, tidak boleh lebih dari 0,15. Kalau tempat parkir juga tidak boleh lebih dari 0,25 dan seterusnya. Oh ternyata banyak sekali ya manfaatnya persamaan garis lurus dan gradien itu pada kehidupan sehari-hari. Ini bentuk umumnya. Apa bentuk umum persamaan garis lurus? Ya, di mana M itu adalah gradien, kemudian X, Y itu variabel, dan C-nya adalah konstan. Gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya? Oh, tidak. Oke. Nah, ini yang mau kita pelajari hari ini. Kita akan praktek membuat persamaan garis lurus apabila dia itu melewati 2 titik dan 1 titik apabila diketahui gradiennya. Bagaimana cara mengetahuinya? Terus ada masalah seperti ini. Kalau ada soal kita menjelang PAS, kalau misalnya keluar seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk mengetahuinya, sekarang kita akan masuk diskusi kelompok ya. Kelompoknya tetap yang kemarin. Jadi 4 orang, ada 3 kelompok. Silakan. Ini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk silakan. Sambil udah bagi KKBD-nya. Boleh nggak usah pindah, tinggal pindah aja. Nah, yuk. Ini kelompok 1. Nanti kelompok 2. Ini ya KKBD-nya.
LKPD-nya dibuka LKPD masing-masing, kemudian bukunya, buku paketnya silakan dikeluarkan. Oke, petunjuk belajarnya bisa dilihat, kalian membaca terlebih dahulu apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan, kemudian silakan berdiskusi dengan temannya. Buat diberi waktu 15 menit untuk diskusi. Kegiatan dimulai dari kegiatan 1 ya, silakan. Menit waktunya dari sekarang, silakan. Sudah ya, waktu kita diskusi sudah habis. Sekarang Bu Astri beri kesempatan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah sudah siap? Ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Siapa yang bagian membaca hasil diskusi, ada yang menulis hasilnya di papan. Kita perhatikan ke depan kalau ada teman kita yang
kasih, kita menghargai dengan memperhatikan ke depan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Nah, di kelompok 1 masalahnya ini ya Mbak. Rudi sedang naik taksi ke rumah Anton dengan jarak 2 km dengan kecepatan tetap dan membayar Rp14.000. Pada saat ia ke rumah Doni, ia menempuh 10 km dan membawa uang sebesar Rp50.000. Diketahui tarif argo layanan taksi adalah Rp4.000 per kilometer. Apakah uang Rudi cukup untuk membayar taksi? Gitu ya. Sudah, coba kita perhatikan. Minggir dulu Mbak, biar dibaca perwakilannya kelompok 1. 2. Substitusi titik X1 Y1 ke bentuk umum persamaan garis lurus pada langkah 1 untuk menentukan nilai C adalah melalui titik A B. B sama dengan AM tambah C. C sama dengan B kurang AM. Nah, coba perhatikan dulu, kira-kira betul tidak? Kalau titiknya itu kita misalkan tadi ya, titiknya A sama B itu titik satu titik yang diketahui. Kemudian kita cari sehingga ketemu C sama dengan C konstanta ya. B sama dengan AM ditambah C, kemudian kita keluarkan C-nya jadi B dikurangi AM. Terus yang ketiga Mbak. Substitusi nilai C yang diperoleh pada langkah 2 ke bentuk umum persamaan garis lurus dari langkah 1 adalah Y sama dengan MX tambah B kurang AM. Y kurang B sama dengan MX kurang AM. Y kurang B sama dengan MX kurang A. Nah, terus kesimpulannya Mbak, apa yang akan disimpulkan di sini? Kita kan mau mencari bentuk persamaan garis lurus jika melalui satu titik tadi. Yang keempat, Kesimpulannya, berdasarkan kegiatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan? Rumus persamaan garis lurus melalui satu titik dan gradian tertentu, yaitu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Apakah ada yang bertanya? Jadi apa rumus dari persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradian tertentu? ya, tadi belum tulis Mbak, rumusnya kalau tulis yang kita di sini biar jelas. Tadi kan sudah disampaikan ya sama kelompok 1 tapi belum jelas. Y Nah, ini Mbak Umi rumusnya apabila diketahui satu titik dan melewati gradian. Ditanyakan ke temannya apakah sudah jelas? Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak aja. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah presentasinya coba. Berarti kita tutup, ditutup silakan. Ditutup Mbak, kalau tutup. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Ini ya. Sudah cukup jelas. Nanti habis ini kita ada evaluasi loh. Sudah jelas ya? Oke. Sudah ditutup Mbak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Nah, sekarang tinggal tulis yang diketahui apa? M. Diketahui M-nya berapa? Ya, negatif 2. Terus titiknya Mas, tulis M-nya M kecil ya. M-nya M kecil
dengan 3,5. 3,5. Sisanya persamaan garis sebenarnya. Pada kelompok 3 kira-kira kita pakai rumus yang mana? Yang rumus atas ini atau yang bawah? Siapa yang bisa menjawab? Yang mana atas? Yang atas. Kenapa? Karena kita hanya punya satu titik. Ya, boleh ditulis jawabannya, Mas. Ya, sama dengan sesuai dengan ya. Oke, terus kita cek ya, nanti jawaban teman kita ini apakah sudah betul atau ada yang perlu di lagi. Coba dibaca Mbak Fitri agak pinggir ya semuanya, biar dilihat sama teman-teman yang lain. Berapa ketemunya Mbak? Jadi persamaan garis itu ya, Y dikurangi 5, kita masukkan gradiennya ya, negatif 2, terus kurang 3, sama dengan negatif 2 kali negatif 2x sama sama terus Y sama dengan negatif 2x tambah 6 tambah 6. nah, yang persangka kita kumpulkan dengan persangka ya di sebelah kanannya sama dengan terus terakhir ini sama dengan negatif 2x tambah 11. ya, itu pertanyaannya berapa Mbak persamaan garis yang melalui jadi persamaan garis yang melalui titik P 3,5 dan melalui gradien negatif 2 adalah Y sama dengan negatif 2x tambah 11. iya, ternyata kita lihat gradien atasnya kan negatif 2 ya, ternyata di bawah ditulis ya sama gradiennya negatif 2. Oke, sekarang yang pertanyaan kedua ini menggambar ya, siapa yang mau menggambar? Leo ya, Mas Leo, silakan Mas. Gambarlah grafik persamaan garis Y sama dengan X ditambah 3 pada bidang kartesius di bawah. Nah, cara menggambar kemarin harus kita buat apa dulu Mas Farel? Iya, buat tabel dulu. Mbak Fitri, Mbak ini bikin dulu dasarnya. Mas Leo langsung nanti gambar. Tabelnya nggak usah digambar. Y sama dengan X tambah 3 buat tabelnya. Kelompok 3 mau ambil berapa bilangannya? 1. Kita lihat, kita cari, kita ambil, kita lihat kelompok 3 mau ambil 1, 2, 3 ternyata yang diambil Mas Leo bisa langsung sudah dapat 1,4. 1,4 bertanya gimana tadi? 2,4.
1 masuk rumus ini ya, 1 ditambah 3 berapa? 4. Berarti dia koordinat kartesiusnya 1,4. Mas Leo sudah digambar 1,4. Sudah ya, di sini letaknya. Kemudian kalau x-nya sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti ketemu koordinatnya 2,5 sudah digambar ya, betul. Kalau 3,6. Kemudian nama Mas Leo digambar garis coba Mas, perpanjangan garisnya sampai yang garis itu miringnya tuh, lurusnya itu gambaran apa sampai teruskan sampai ke bawah. Nah, ternyata ketemu inilah persamaan garis lurus yang melalui tulisan sini Mas, y sama dengan x ditambah 3. X ditambah 3. Gitu ya. Tinggal kita buat tabelnya, kita ambil sembarang angka atau bilangan, kita masukkan ke rumus itu. Sudah? Coba. Apakah temannya ada yang tanya? Apa ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Ada yang mau tanya? Mau di kita coba. Nah, kelompok 1 sudah jelas, ternyata kelompok 2 masih ada yang mau tanya, ada apa? Terus Misalnya saya yang mengambil 2 titik saja, apakah Mbak ini kita tanya kalau cuma dua titik aja cukup nggak? Bisa karena minimal satu hanya perlu 2 titik untuk gambar yang kita bentuk. Ternyata hanya perlu 2 titik. Mbak ini kita misalnya 1 dan 2 saja sudah cukup, tinggal diperpanjang itu ya, atau 2 dan 3 saja. Ada lagi? Ya. Boleh ditutup kelompok 3, silakan. demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke akhir diskusi. Terima kasih kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Yuk kita simpulkan sama-sama tadi. Ternyata kalau misalnya persamaan garis lurus melewati 1 titik, apa rumusnya dibaca sama-sama? Y kurang Y1 sama dengan X kurangi X1. Ya, M kali X dikurangi X1. Kalau melewati 2 titik, Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi Y1 per X2 kurangi Y1. Ya, baik. Itu tadi 2 rumus, yang tambahan 2 rumus ya hari ini setelah yang kemarin sejajar tegak lurus. Di akhir LKPD kalian coba dibuka, di situ ada soal evaluasi. Kalau soal evaluasi itu dikerjakan bersama-sama. Dikerjakan sendiri-sendiri bersama-sama. Ditulis di buku tugas, kalian kerjakan nanti dikumpulkan. Beri waktu 10 menit dari sekarang. Kita cek pengetahuan kalian. Yuk, dikerjakan evaluasinya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Soal evaluasinya nanti setelah selesai dikumpulkan di pertemuan berikutnya akan dikembalikan gitu ya. Dulu. Sudah selesai? Bacaan ibu coba Mas Leo bantu untuk mengumpulkan pekerjaan temannya di dulu aja. Nanti diletakkan di sini. Dikumpulkan dulu ke Mas Leo. Terima kasih Mas Leo. Kita sampai di akhir pembelajaran kita. Kita akan menyimpulkan dulu apa sih yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa membacakan hasil kesimpulan pembelajaran hari ini? Nah, para ya sambil berdiri Mas, coba. Kesimpulan persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus harus digambarkan dalam bidang kartesius. Ya. Langkah-langkah untuk menggambar grafik persamaan garis lurus. Membuat tabel himpunan pasangan berurutan, menggambar grafik persamaan garis lurus pada bidang kartesius. Perhatian adalah nilai yang menunjukkan kebalikan atau keseimbangan suatu garis lurus disimbolkan dengan huruf M melalui titik X1 Y1 dan titik X2 Y2.
persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2 ini dapat dicari menggunakan rumus yaitu Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1 melalui titik X1, Y1 dan gradian M. Berikut rumus pada persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan bergradian M, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ya, terima kasih Mas Farel sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, nanti kita cek di soal evaluasi ya. Kira-kira kalau ada yang belum paham dan nilainya misalnya nanti masih belum mencukupi KKM, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita masuk ke refleksi. Coba siapa yang bisa merefleksikan hari ini, pertemuan hari ini kita belajar tentang persamaan garis lurus, khususnya mencari persamaan garis lurus yang melalui 2 titik dan 1 titik. Apa manfaatnya mencari persamaan garis lurus tadi? Kita bisa tahu apa? Tadi contohnya apa? Tarif apa saja dari contohnya? Tarif taksi, tarif telepon gitu ya, kemudian harga barang dan lain-lain. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita lebih baik pertemuan selanjutnya PTM atau enakan daring? PTM. Dan kita tetap dalam keadaan sehat, jadi pemerintah daerah akan terus mengizinkan kita ya untuk melaksanakan PTM terbatas seperti ini. Untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya kita sudah masuk materi baru nih, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi tolong dibaca lagi bukunya ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bisa dimasukkan peralatan tulisnya, kita akan pulang ke rumah. Sebelum pulang biar berkah Mas Sarah ya, dan untuk memimpin teman-teman untuk berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.